Hai gengs, back with Widinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang tidak bisa berpaling darimu ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang tidak bisa berpaling darimu. BTW guys, aku agak lupa. Ini tuh sebenarnya aku pernah bikin gak sih videonya. Energi dia yang tidak bisa berpaling dari kamu. Tapi kalau memang aku pernah bikin ya tema ini, ya udahlah ya guys ya. Gak apa-apa ya. Toing, aku mah lupa-lupaan. Namanya juga bikin video tiap hari, wajar lah lupa. Emangnya aku bidadari tidak punya kekurangan. Hai. Oke. Dia yang tidak bisa berpaling darimu. Ini kita cek dulu ya energinya. Energi kamu ke dia seperti apa? Entah ya, aku lihat malah kamu di sini kayak menunggu dia. Atau ada yang menunggunya tuh menunggu tentang komunikasi di sini. Entah kamu nunggu waktu yang tepat buat komunikasi ke dia, atau kamu menunggu dia untuk cari kamu, untuk hubungi kamu. Kamu suka overthinking nih. Tapi kamu nggak mau effort ke orang ini. Beberapa dari kalian udah baper juga. Ada yang kadang fokusin dia juga. Tapi ada juga energinya agak-agak menjauh. Kamu mungkin ya masih for fun, belum terlalu serius ke dia. Atau bisa juga kamu punya beberapa pilihan lain selain orang ini. Happy ketika dekat, ketika bersama. Ada ketertarikan fisik juga di sini, ya kayak sexual attraction. Ada beberapa hubungannya yang udah agak retak, renggang. Beberapa kadang kamu nih pas dekat sama dia sering ya energinya jadi negatif, entah overthinking, stres, marah atau apa. Tapi kamu juga happy, senang dekat sama orang ini. Kadang-kadang kamu juga galauin dia nih. Orang ini bikin kamu galau juga kadang. Bukan senang sih. Kamu lebih ke galau. Kamu suka galauin orang ini. Kalau berjauhan juga kamu galau. Energi kamu ke orang ini tuh bingung. Apalagi kalau mereka menjauh. Kamu malah bingung kayak, ini apa sih maunya, maksudnya apa sih. Ada yang dari kalian merasa ada sesuatu yang gantung sama orang ini, kayak belum selesai urusan kalian, masalah kalian di sini. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia baper ke kamu, dalam juga nih bapernya, tapi juga ada keraguannya. Tapi dia kadang merasa sefrekuensi juga sama kamu, merasa terikat nih, walaupun dia nggak jujur ya. Sama, dia juga galau, sedih, tapi dia nggak nunjukin tentang kegalauan dan kesedihan dia. Mungkin ya hubungannya nggak terlalu positif, atau memang dia yang suka memberikan energi negatif di hubungan ini. Dia suka cari pencerahan nih tentang kamu nih. Entah nanya ke teman-temannya atau kayak kamu cari tahu tentang tarot. Enggak sih ya, jarang sih. Suka cari pencerahan, atau dia juga ada introspeksi di sini. Dia merasa ada keberuntungan dekat sama kamu. Ada cinta tuh, the lovers. Pengen deket terus, kayak nggak bisa lepas gitu aja dari kamu. Relate sama temanya sih, dia nggak bisa berpaling ya. Jadi sama aja tuh kata lainnya, nggak bisa berjauhan atau melepaskan.
Orangnya cukup material things, duniawi. Ada sih yang diam-diam kayak nungguin kamu juga di sini ya. Dia yang tidak bisa berpaling darimu. Nanti kita cek ya, kenapa dia nggak bisa berpaling dari kamu dan bagaimana perasaannya. Dia berharap sama kamu. Ada beberapa dari mereka yang diam aja. Malah ada juga yang merasa kayak mungkin kamu sudah menganggap dia itu kayak nggak ada. Orangnya manis, entah dari perkataan, tingkah lakunya ke kamu, atau suka kasih pujian-pujian, something sweet, suka kirim makanan, atau ya pokoknya dia pengen kamu tuh happy lah gitu sama small things yang dia kasih ke kamu. Ada yang perasaannya tuh dipendam. Dia ada perasaan yang tadi aku bilang mungkin gak ditunjukkan, tapi kayak dipendam aja. Orangnya cukup punya power di sini. Mungkin dia pengen kembali nih kalau misalnya dia orang masa lalu. Dia orangnya ini ya kayak sensitif, gampang untuk dia tuh gak baik-baik aja. Dia merasa hubungannya sama kamu tuh berliku-liku ya. Dia suka terbayang tentang kamu. Orangnya agak tertutup, misterius. Mungkin kalian suka teleponan, komunikasinya. Mungkin dia bekerja dalam bidang yang membutuhkan suara, atau dia suka kasih nasihat ke kamu, atau dia tipenya komunikatif. Orangnya kreatif juga. Kamu tuh tadinya tuh dia tipenya kan tertutup, misterius, susah membuka hati, tapi kamu yang bisa membuka hatinya dia. Cie. Mungkin beberapa ada yang suka pantai atau laut. Dia suka terbayang nih tentang kamu nih. Keluarganya mungkin dia orangnya family person atau tipe keluarga cemara, atau dia dekat sama sosok orang tuanya. Dia suka olahraga, orangnya gampang ngantukan. Gak tahu kenapa aku mau bilang kayak gitu. Dia tipe yang suka menahan diri untuk gak speak up, kayak menyimpan aja gitu loh apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Orangnya nih apa ya, career minded banget gitu. Dia kalau bekerja tuh sering kayak pakai baju yang rapi, baju apa sih ya, kayak kemeja gitu, something, pokoknya yang rapi deh, baju-baju office gitu loh, office outfit. Mungkin dia mendambakan kamu itu bisa jadi life partnernya dia, punya kejenjang yang lebih serius hubungannya. Dia orangnya goals oriented, lebih fokus ke pekerjaan, karir. Orangnya diam-diam tuh ini ya, mendominasi. Orangnya juga strong, bukan tipe yang lemah. Beberapa ada yang positif nih, baik. Orangnya hangat. Mungkin ada yang hubungannya baru atau baru kenal sama kamu, atau baru-baru ini bermasalah. Atau bisa juga nih dia kayak pengen say hi, kasih kabar. Yang pengen say hi, kasih kabar ini bisa aja dia pengen new beginning sama kamu ya. Mungkin beberapa dari mereka bekerja di bidang finance, keuangan, bank atau apa nih. Ya dia tuh cukup sibuk nih orangnya sama pekerjaannya. Dia yang tidak bisa berpaling dari kamu. Dia sudah merasa terikat sama kamu, tapi di sini ada yang sudah menjauh. Tiba-tiba dari suatu kejadian, terus kalian sama-sama ego, sama-sama menghindar, menjauh. Orang yang punya banyak mimpi nih. Dia merasa ada kecocokan sama kamu.
Orangnya ada yang pendiam atau memang orangnya tenang. Kalian tuh kalau dekat ribut mulu, konflik terus. Ada yang menunggu, tapi menunggunya nih orangnya kayaknya agak negatif. Ada yang menunggu ini tapi nggak ada action karena dia pernah tersakiti mungkin di dalam percintaannya. Yang positif ini orangnya agak cuek. Ini kayaknya ada dua dia, ada yang positif, ada yang toxic mungkin orangnya. Yang positif ini agak memberi batasan tapi suka overthinking tentang kamu. Ada yang hubungannya sudah berakhir, dia diam-diam suka kepoin kamu tuh, stalking kamu. Ada rasa dimana dia tuh kayak pengen memiliki kamu, tapi dia ngerasa kamu tuh sulit buat digapai, sulit buat dimiliki. Ya mungkin kalian berjauhan. Dia merasa hubungannya ada hambatan sama kamu ya. Ada yang religius orangnya, ada yang punya hobi, talent atau bakat, ada yang punya jiwa seni. Beberapa dari mereka itu tahu supranatural, spiritual, zodiak, astrologi. Ada dari mereka yang sedikit nih magic, mungkin kirim magic ke kamu biar kamu gak bisa lupain dia. Tapi sedikit sih yang kirim magic gini. Ada ikatan nih, dia merasa ada ikatan sama kamu. Yang toxic negatif ini merasa ada ikatan. Dia yang tidak bisa berpaling dari kamu. Ini relate nih, gak bisa berpaling. Dia sering lihat foto-foto kamu tuh, dan dia merasa sudah melakukan sesuatu yang kelewatan ke kamu, yang kayak menurut dia tuh kayak gak bisa ditoleransi. Kalian juga ada yang pelan-pelan menjauh atau menghindar, pelan-pelan pergi, atau mungkin ghosting. Galau dia, perasaannya tuh masih berubah-ubah ke kamu, nggak, yang belum stabil banget. Dia pernah ada di posisi ingin mengambil keputusan, mungkin ada pilihan-pilihan yang harus dia pilih di sini. Bisa pilih kamu atau yang lain, bisa pilih kamu atau pekerjaan, atau orang tuanya, atau karirnya. Iya, dia lebih pilih karir, material things, karena itu juga pilihannya ada yang jadi hubungannya tuh gantung sama kamu ya. Mungkin beberapa dari mereka itu udah cukup mapan, dia pikirannya tuh money terus ya guys ya. Yang mikirin percintaan tuh cuma sedikit. Tapi dia udah baper sama kamu, sering ngelamunin kamu nih. Kalau lagi free time dia kepikiran, overthinking. Ada beberapa orangnya tuh punya rasa empati yang cukup besar, baik, mungkin empat, intuitif. Kalau dia udah baper, kayak ada sesuatu yang mau dia tawarkan ke kamu. Orang ini kayak pernah merasa kehilangan kamu deh. Kalau dia orang masa lalu ya, ada yang orang masa lalu juga di sini kan aku lihat. Dia pernah punya trauma nih, atau karena pernah punya trauma, pernah patah hati, jadi dia lebih fokus ke pekerjaan, karir. Ketika dia pernah merasa kehilangan, dia benar-benar down, benar-benar stres di situ. Orangnya suka sharing, suka berbagi, entah dia guru, dosen, atau suka ngajarin aja. Dia punya self belief ke dirinya sendiri nih, cukup tinggi. Dia orangnya tuh suka ini ya, setia kawan, atau suka membangun sebuah pertemanan dengan orang lain. Mungkin kalian pernah sharing good news, bad news, sharing cerita-cerita, ngobrol. Nah kan aku bilang dia orangnya kreatif, jadi selalu ada ide-ide, dan tipe yang apa-apa tuh yang dia lakuin tuh cepat, bukan yang agak-agak pemalas gitu. Orangnya ada yang low profile, ada yang udah sukses hidupnya, berhasil, ada yang punya bisnis juga nih, bisnis sendiri, atau dia memang tipe orang yang otaknya tuh bisnis banget, businessman mungkin. Ada yang ini ya, ingin mengubur dalam-dalam memori kamu sama dia. Kayak apa sih ini orang?
mungkin mau move on, terus dia kayak berencana mengubur dalam kenangannya kamu sama dia atau barang-barang tentang kalian. Kayak orang ini pengen berubah lah gitu, jadi pengen move on atau healing. Dia yang tidak bisa berpaling darimu. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya, aku sesuaikan sama temanya. Dia tuh kayak pengen komunikasi, ajak kamu ngobrol, tapi kayak agak males. Mungkin kalian pernah berdebat di terakhir ya, komunikasi kalian pernah berdebat terakhir, entah di chat, entah di telepon. Aku ngerasa yang gak bisa berpaling dari kamu ini lebih dari satu orang. Ada yang positif, ada yang negatif orangnya. Nah ya kan, sesuatu terjadi di antara kalian, makanya kalian ada yang tiba-tiba menjauh gitu aja. Mungkin dia mau menghubungi kamu ya. Kamu kalau sama dia tuh deket tuh seneng, happy. Begitupun dia juga. Sering cerita-cerita, sharing, mungkin agak humoris juga orangnya. Dia tipe yang mungkin suka olahraga atau seseorang yang menjalani sebuah program kayak diet atau suka makanan sehat. Mungkin kamu sama dia pernah pergi ke suatu tempat ya, kayak liburan atau traveling. Atau mungkin pernah merencanakan sebuah liburan. Ini ada yang lagi overthinking nih tentang kamu nih. Kayak lagi stuck aja gitu loh. Kita cek ya, bagaimana perasaan dia. Perasaannya sebenarnya dari awal aku udah bilang dia nggak fokus banget ke relationship, makanya dia lebih fokus ke masa depan, goals, tujuan hidupnya aja. Dia juga agak hati-hati nih, takut menyakiti kamu atau dia lebih sakit lagi, karena dia pernah trauma juga kan, atau pernah ada kegagalan dalam percintaannya dia. Perasaannya suka galau nih dia nih. Dari galau itu dia pengen ada sesuatu yang pengen dia rubah dalam dirinya. Karena dari galau juga dia sering mengalihkan ya pikirannya ke pekerjaan aja, fokus kerja supaya ya dia nggak banyak overthinking. Ada sesuatu yang mau dia tawarkan nih ke kamu, kayak dia punya feeling, atau kadang ya memang fokuskan kamu. Orang ini nih entah ada sakit hati atau merasa ada perbedaan pendapat, pola pikir, dan itu pernah kamu sama dia itu jadi kayak debat atau salah satunya merasa tersinggung. Nah, ada yang hatinya tuh fokusnya ke kamu. Jadi orang ini kayak pengen memperjuangkan kamu atau pengen memperjuangkan hubungan ini. Ya, dia sering kepikiran kamu sih aku lihat. Dia merasa hubungannya sama kamu itu complicated, ribet, rumit, tapi udah gak terikat. Kebanyakan kalian ini HTS atau FWB sih aku ngerasanya, friends with benefit. Kadang dia merasa kamu ini gak peka, makanya kadang dia kayak energinya on off, mendekat, menjauh. Kalau kamu ngerasa orang ini energinya makin mendekat, ya mungkin dia pengen new beginning sama kamu, pengen ada something new nih sama kamu. Kalau makin dekat ya, dia juga masih mempertimbangkan kamu sih. Energinya ini kayak susah buat melepaskan kamu, sekalipun kalian ada jarak atau udah menjauh di sini. Dia masih timbang-timbang tentang kamu tuh. Banyak yang merasa kamu tuh bikin dia berubah atau ada life change yang hidup dia kayak berubah lah gara-gara kamu, atau kamu bantu dia mungkin sampai dia sukses atau berhasil sesuatu. Kita lihat kenapa dia nggak bisa berpaling dari kamu ya. Ini tuh aku bikinnya jam 10 lewat nih guys, makanya udah nggak ada energi buat ngeledekin kalian. Tapi I still responsible to do my job, ya kan.
ada yang bilang kemarin di TikTok, kan aku bilang aku tuh bikin video tiap hari, makanya subscribe YouTube channel aku. Terus aku di komen, iya bikin video tiap hari kalau inget ya. Ya aku mah inget lah sama pekerjaan, ya nggak sih? Emang ada kita yang lupa sama kerjaan? Nggak ada lah yang lupa, cuma kan kadang waktunya nggak sempet, kecapean. Kadang juga aku burn out, tiap hari ngerjain itu, terus ngerjain semuanya sendirian, belum ngurus klien. Ribet deh kalau diceritain. Jadi kalau aku tuh nggak kayak reader lain aja guys, yang kayak cuma ngurusin klien online. Enggak, kadang aku ada event di luar, dipanggil sama vendor, office, sama brand buat baca tarot di luar. Itu bisa sampai seharian capek, besoknya ya masih capek, ya kadang aku tetap lanjut kerja besoknya walaupun hari itu aku ada event. Kadang juga aku syuting, bukan kayak reader lain cuma aktif di satu sosmed. Aku berusaha semua tiap hari update. Jadi jangan negatif thinking ke aku, kasih aku support aja dan doain aku sehat-sehat, ya kan? Gitu dong, iya dong. Oke, Raisa lanjut. Udahlah, kalau kalian yang sayang sama aku pasti pengertian. Kenapa dia nggak bisa berpaling dari kamu? Ini ya yang keluar kartunya tuh dempet-dempetan mulu cewek sama cowok tuh, lihat. Jadi kayak seseorang yang emang nggak bisa lepasin kamu gitu aja. Dia ngerasa tuh kayak klik sama kamu. Entah kenapa dia tuh tertarik sama kamu tuh ada yang secara fisik, kayak fisik kamu tuh tipenya dia, standarnya dia, dan dia udah ngerasa klop aja gitu loh sama kamu. Mungkin dia suka nih tinggi badan kamu atau postur tubuh kamu. Kan ada kan orang yang aku mau punya pasangan yang lebih tinggi gitu kan, ya mungkin cocoknya kayak gitu. Nah dia nih ngerasanya gitu, entah postur tubuh kamu seperti apa, tapi dia ngerasa klik dari fisik. Ada yang beberapa lihat kamu tuh dari fisik juga ya. Dia merasa tidak bisa berpaling karena kamu, ada kalian yang nemenin dia nih, selalu nemenin dia, selalu di samping dia, entah pas dia lagi di titik terendah, dia lagi ada masalah, atau ya kamu selalu bareng-bareng dia terus. Kayak dalam fase hidupnya kamu tuh ada terus, available terus. Aku kalau ngomong L sama R tuh susah guys ya. Walaupun hubungan kalian berliku-liku, tapi dia tuh kayak menghargai, appreciate kehadiran kamu di samping dia terus. Kenapa dia nggak bisa berpaling? Karena ada yang sudah selesai hubungannya, tapi setelah selesai malah ingin memperbaiki atau pengen new beginning sama kamu. Ada yang kayak merasa menyesal, atau setelah putus baru ngerasa kehilangan, feeling lost, atau ngerasa belum bisa nemuin seseorang yang lebih baik dari kamu. Ada juga kenapa belum bisa berpaling, ya ini yang gak bisa berpaling ini stalking kamu terus, masih mau tahu kabarnya kamu. Gak bisa berpaling, semakin jauh malah semakin sulit buat dia jauh dari kamu. Masih baper orang ini tuh, tapi energinya ada yang pasrah sih. Ada yang nggak bisa berpalingnya ya setelah kamu sama dia sama-sama menjauh. Karena orang ini bapernya dalam banget. Ya, wajar kalau dia nggak bisa lepas gitu aja dari kamu. Dia nggak bisa berpaling karena dia masih mengharapkan hubungan kalian tuh ada suatu perubahan. Contoh, kalau saat ini nggak komunikasi, dia berharap hubungan dia sama kamu berubah menjadi komunikasi lagi. Orang ini energinya kayak mau menghampiri sih aku lihat. Seseorang yang belum bisa melepaskan atau belum bisa merelakan, belum bisa berpaling, itu energinya kuat loh biasanya orang kayak gitu. Itulah kenapa banyak mereka yang kayak masih mau menghampiri atau kayak masih penasaran ya. Sekalipun dia punya salah, tapi kayak masih ingin memperbaiki, kayak dia ya udahlah, dia siap mengambil resiko
sekalipun dia harus malu, harus turunin egonya, tapi rasa penasaran belum bisa melepaskan dan belum bisa merelakan ini kan yang bikin seseorang tuh masih ketarik energinya ke kamu. Belum bisa berpaling karena ada yang kangen nih sama kamu. Dan ada yang kayak pengen jujur ke kamu. Mungkin selama ini dia kayak memanipulasi perasaan, pikirannya. Dia nggak jujur tentang perasaannya. Dan mungkin orang ini pengen mengungkapkan atau pengen jujur ke kamu tentang apa yang dia rasakan. Siapa dia sebenarnya, bisa juga. Nggak bisa berpaling karena dia ngerasa ada kenyamanan sama kamu. Deket sama kamu tuh nyaman. Atau mungkin beberapa pilihan dia yang lain nggak bisa bikin dia senyaman itu. Atau kamu nih bisa menjauhkan dia dari hal-hal negatif, toksik. Kenapa nggak bisa berpaling tuh kan? Keluar kartunya, aku udah bilang tadi orang ini kayak pengen new beginning sama kamu. Walaupun ya dia ngerasa mungkin hubungannya nggak terlalu secure, dia siap melangkah atau siap terima resikonya. Iya, ini kayak ada something new yang pengen dia lalui sama kamu, yang pengen dia mulai. Masih berharap dia tuh ke kamu, sekalipun kalian cuek. Aku lihat dari kalian tuh ada yang cuek soalnya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang tidak bisa berpaling dari kamu. Ada zodiak Gemini, Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, Aries, Virgo, Sagittarius, Cancer, dan Libra. Inisial hurufnya dia. Ada huruf B, J, Z, P, R, L, S, H, A, X, O, U, G, V, Q, dan E. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.